untuk jangan lupa untuk ngisi absen sebelumnya. Saya ingatkan lagi karena ini sudah mulai banyak yang bergabung. Jangan lupa untuk ngisi absen. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi tinggal perhatikan saja pangkat dari masing-masing pangkat yang di atas dan pangkat yang di bawah. Kalau itu sama, berarti kita tinggal bagi. Tapi kalau itu berbeda, nah tinggal perhatikan gedean yang mana pangkatnya. Kalau gedean yang atas, berarti hasilnya terhingga. Ini. Kalau pangkatnya gedean yang bawah, hasilnya 0. Jadi cuma ada 3 jawaban. Tak berhingga, A dibagi P, atau 0. A dan P-nya itu mewakili koefisien dari pangkat tertinggi. Jadi koefisiennya berapa? Nanti tinggal diambil aja angkanya. Ya. Itu secara ringkas penjelasan tentang limit yang kita sudah pelajari kemarin. Nah, saya secara khusus mau ngajarin sebenarnya yang ketiga ini. Nah, ini ada bentuk yang akar, di sininya kuadrat ya. Jadi perhatikan di sininya harus kuadrat. Kenapa kuadrat, Pak? Kalau nggak kuadrat bisa nggak? Ya kalau nggak kuadrat nanti bentuknya yang nomor 2. Jadi makanya saya langsung lari ke bagian yang ketiga aja. Karena nanti kalau ke bagian yang kedua nanti terlalu kelamaan. Tapi sebetulnya bagian yang kedua pun itu pada umumnya jawaban yang akan dihasilkan untuk bagian yang kedua ya. Kalau di bagian yang pertama itu kan jawabannya ada 3 bentuk. 1, 2, 3. Ya. Untuk yang bagian pertama itu hanya ada 3 bentuk jawaban. Tak berhingga, A dibagi P, atau 0. Nah, untuk di bagian kedua ini biasanya jawaban yang muncul itu nanti ada 3 bentuk juga. Yang pertama itu bisa tak berhingganya positif. Yang kedua itu nanti jawabannya bisa 0. Nah, yang ketiga itu jawabannya bisa tak berhingganya negatif. Jadi biasanya dia ada 3 bentuk juga jawabannya. Jadi bisa tak berhingga positif, bisa 0, bisa tak berhingga negatif. Itu yang nomor 2. Jadi makanya yang nomor 2 saya nggak menjelaskan. Kenapa? Karena dalam penyampaiannya itu biasanya akan ketemu jawaban yang nggak beda dari ini. Jadi hasil yang akan didapat jawabannya biasanya ini. Ya jarang ya kita akan ketemu angka itu jarang. Angkanya itu paling 0. Selain angka 0 itu jarang. Jadi pada umumnya jawabannya seputar ini. Tak berhingga positif, 0 atau tak berhingga negatif. Nah, sekarang makanya saya langsung masuk ke penjelasan yang ke nomor 3. Ya, karena ini membutuhkan pemahaman yang perlu ditambahkan gitu loh. Makanya ini kebetulan videonya juga saya belum buat, makanya ini saya buatkan Zoom. Jadi dia pertama cirinya ini akar dikurangin akar. Jadi dikurang ya, jadi ada tanda kurang di sini. Nah, kemudian ciri yang kedua dia pangkatnya harus kuadrat. Ini kuadrat, sini kuadrat. Nah, kalau bentuk ini dipenuhi, kita mencari jawabannya langsung pakai rumus ini. B dikurang Q per 2 akar A. Ini langsung rumusnya. B-nya yang mana? Nah, B-nya angka yang dari sini diambil. Q-nya yang mana? Nih, Q-nya angka yang dari sini. Tuh. Ini B-nya. Nah, kemudian dibagi 2 akar A. A-nya mana? Nih, ambil dari sini. Terserah boleh A, boleh P, boleh. Jadi ini langsung masuk jawabannya sini. Nah, sebagai contohnya, bisa dilihat kalau sudah mendapatkan buku ini ya. Kelihatan nggak? Ya. Kalau sudah ngambil buku ini, ya bisa dibuka di halaman, ya. Bisa dibuka di halaman 9. Di soal nomor 112, itu ada soal bentuknya, saya tuliskan. Di buku ini ya, di buku Erlangga. Bentar. Ya gini Pak. Ya di halaman 9 ya. Pokoknya di halaman 9 soal nomor 112. Ini saya tuliskan dulu soalnya.
Jadi ada limit X mendekati tak berhingga, akar X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Dikurang akar X kuadrat min 3X tambah 7. Nah, ini kan bentuk yang sama seperti yang bentuk ketiga. Jadi tinggal perhatikan A dan P-nya. Nah, kalau nggak ditulis di sini berarti angka 1 A-nya. P-nya angka 1. Jadi ya, ini A-nya berarti angka 1. Ini P-nya angka 1. Kesimpulannya A dan P sama. Ya. Jadi kalau nggak ditulis berarti itu ada angka 1. Nah, karena ini sama berarti kita bisa langsung masukkan rumusnya. B dikurang Q. B-nya berarti ini. Ya, angkanya 5. Jadi B-nya sama dengan 5. Boleh ditulis dulu begitu. Q-nya perhatikan di sini. Ini min 3. Q-nya min 3. Nah, nanti A-nya nilainya 1 yang ini. Jadi berarti jawabannya 5 dikurang tuh karena rumusnya. Kemudian Q-nya masukin min 3. Ingat ya, karena ada 2 tanda minus, harus dibuatin kurung. Dibagi 2 akar 1. Karena A-nya 1. Nah, ini karena dikali, min kali min jadi plus. Berarti jadi 5 tambah 3. Kemudian akar dari 1 nilainya sama dengan 1. 5 tambah 3, 8. 2 kali 1, 2. 8 dibagi 2, 4. Di langkahnya seperti itu pengerjaannya. Nah, ini penting saya berikan ya, karena ada standarisasi yang biasanya dibutuhkan atau di soal nanti USBN itu biasanya soal-soal seperti ini muncul. Jadi biar saya tidak perlu menjelaskan ulang lagi, ya saya harap kalau ketemu soal seperti ini pengerjaannya bisa dilakukan, ya. Karena yang penting tinggal memperhatikan angka A dan P-nya. Kalau dia sama berarti rumus ini berlaku. Berarti kalau dia nggak sama nggak berlaku dong Pak? Iya nggak berlaku. Lalu jawabannya gimana? Nah jawabannya nanti kita akan ketemu dengan jawaban balik lagi. Nih yang nomor 1. Kalau dia tidak sama jawabannya yang mana Pak? Jawabannya akan ketemu dengan jawaban nomor 1. Bisa tak berhingga, bisa 0. Gitu. Ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Kalau kecepatan minta diulang boleh nih ya, karena durasinya juga ini sudah mepet. Seperti saya bilang ini seperti biasa karena ini yang gratisan jadi nggak bisa lama-lama. Ya, jangan lupa ya rumusnya dikurang, nanti angka Q-nya ini biasanya sering salah di situ. Biasanya karena Q-nya min 3, langsung nulisnya 5 kurang 3 gitu. Oh. Ya. Biasanya kesalahannya di situ. Rumusnya itu dikurang tulis. Nah, Q-nya apa? Min 3, harusnya nulisnya min 3, jadi double nulis min gitu. Kalau cuma nulis kurang doang jadi salah. Karena nanti hasilnya jadi berbeda dong. Ya kan? Kalau 5 kurang 3 kan 2. 2. Dibagi 2 nanti hasilnya 1, nggak sama. Jadi yang di sini sih sebenarnya terakhir adalah ketelitian gitu. Kalau untuk susah sih menurut saya enggak gitu ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan kasih contoh lagi satu yang saya ambil dari nomor 115. Atau dari nomor 114 juga boleh lah. 114 ya, dilihat. Dari soal nomor 114. Bentar. Ini maaf ya, nanti pokoknya kalau tiba-tiba mati, ya memang karena durasi kita terbatas. Iya, Pak.
Oke, di soal nomor 114 itu ada 2x tambah 1. Gitu kan ya? Limit Iya. sebelumnya. Limit X mendekati tak berhingga 2x tambah 1 akar 4x kuadrat min 3x plus 6. Ya. Nah, ini kan bentuk yang nggak sama dengan bentuk sebelumnya. Nggak sama dia. Terus ngerjainnya gimana? Sebenarnya di bentuk yang sama dengan bentuk sebelumnya. Atau dari mana, Pak? Nah, ini yang harus kita rubah di bagiannya ini. Bagian ini kita rubah. Jadi, tolong perhatikan, kalau 2 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 4. Tapi kalau 2 pangkat 2 diakarkan, berarti jadi akar dari 4. Ya kan? Akar dari 4 itu sama dengan 2. Jadi kesimpulannya, kalau ada penulisan akar 2 pangkat 2 itu akan sama dengan 2. Akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Dan seterusnya. Akar 10 pangkat 2 akan sama dengan 10. Jadi yang tinggal hanya tinggal angka yang di sininya aja. Akar 9 pangkat 2 sama dengan 9. 9. Gitu. Dan seterusnya gitu. Berarti yang ini bisa kita tulis menjadi akar 2x tambah 1 pangkat 2. Karena nanti angkanya akan sama saja. Kita nggak boleh ngerubah soal. Angkanya ini akan sama aja dengan 2x tambah 1. Jadi nilainya sama seperti yang tadi ya. 9 pangkat 2 diakarin hasilnya jadi 9. 3 pangkat 2 diakarin 3. Berarti akar dari 2x tambah 1 kuadrat itu sama dengan 2x tambah 1. Nah, jadi yang harus kita lakukan sekarang menguadratkan 2x tambah 1. Dan 2x tambah 1 kalau dikuadratkan berarti jadi 2x tambah 1 dikali 2x tambah 1. Ini. Nah, ngitung ini yang jangan sampai salah ya. Karena kalau ngitungnya salah. Tapi nggak masalah juga sih. Karena mungkin lupa ya. Jadi saya tuliskan langkahnya. Ini kali ini 2 kali 2 jadi 4. X kali X jadi X kuadrat. Kemudian ini cara pelangi katanya. 2x kali 1 hasilnya plus 2x. Terus ini depan sudah, sekarang yang belakang. 1 dikali 2x hasilnya jadi 2x. Nah yang terakhir 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah ini semua kita jumlahkan. Ini 4x kuadrat. 2x tambah 2x jadi 4x tambah 1. Nah ini mungkin yang agak butuh waktu gitu ya. Karena perlu mengingat lagi. Oke, kalau sudah, berarti yang bentuk tadi sekarang jadi berubah. Bisa seperti yang bentuk ketiga. Limit X mendekati tak berhingga, berarti yang 2X tambah satunya, kita bisa ganti ini angkanya. Jadi 4X kuadrat plus 4X plus 1 dikurang akar tadi 4X kuadrat min 3X tambah 6. Nah, itu. Ya, yang sebelumnya di soal kita dia tidak ada kuadratnya, nggak ada akarnya, sekarang jadi berubah ada akar dan ada kuadratnya. Nih saya kecilin tuh. Ya. Jadi penulisannya sebelumnya nggak ada nih. Nah, kita bisa buatin. Nah, setelah itu ternyata setelah kita lihat jadi sama loh. Di sini A-nya sama-sama A-nya angka 4, P-nya angka 4. Sama kan dia kan? Ini sama. Nah, berarti yang kita harus hitung sekarang berapa B-nya. B-nya angka 4, Q-nya angkanya min 3. Langsung bikin jawabannya. B dikurang Q dibagi 2 akar A. B-nya masukin 4, dikurang Q-nya min 3. Nah, seperti tadi ya. Jangan sampai salah. Dibagi 2 akar dari, lihat tadi A-nya 4. Ya.
Nah, kemudian 4 nih dikurang. Min kali min jadi plus ya. Berarti 4 tambah 3. Kemudian akar dari 4, ingat akar 4 itu 2. Jadi ini 2 kali 2. Berarti 4 tambah 3, 7. 2 kali 2, 4. Nah, 7/4 nggak bisa disederhanain, nggak ada bilangan bulatnya. Jadi jawabannya cukup sampai sini. Makanya itu jawabannya B. Oke. Ada pertanyaan? Sudah, Pak. Ada. Semoga semuanya bisa ngerti ya, bisa paham. Jangan lupa isi absennya. Silakan kalau ada yang mau dicatat. Ingat minggu depan kita ulangan ya. Ini bahannya sampai yang di bagian ini. Limit tak berhingga. Jadi kalau ini sudah selesai, berarti saya anggap bab tentang limit selesai. Sebenarnya masih ada satu lagi ya. Cuman nanti daripada saya ngajarnya 2 kali, lebih baik yang satu bagian itu tidak saya ajarkan aja. Tapi nanti ketika saya ngajar yang itu, saya akan balik sedikit ke limit. Saya akan balik sedikit gitu. Karena konsep yang digunakan itu sama, karena itu daripada 2 kali ngajarinya, ya. Dan itu membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang ya, karena ini disebut kalkulus. Jadi kalkulus itu matematika yang biasa digunakan di perguruan tinggi. Jadi nanti kalau kuliah, nanti kita ketemu dengan matematika itu namanya kalkulus. Jadi makanya itu sengaja saya skip dulu karena ada babnya tersendiri. Sebenarnya itu masuk juga ke limit. Jadi di limit itu juga masuk tentang bab itu, cuman nggak saya jelaskan dulu, saya skip dulu. Karena itu tadi, dia harus tahu dulu dasar-dasar tentang bilangan berpangkat. Karena kalau enggak nanti jadi repot ngerjainnya. Nah, jangan takut. Ini nanti saya upload di biasa ya di video YouTube saya. Jadi semoga durasinya nanti nggak terlalu panjang ya. Tuh. Oke, kalau mau ada pertanyaan silahkan. Jadi langsung masuk rumus ya. Dulu ini biasanya orang sebut rumus cepet ya. Tuh. Ini udah diingetin saya. Ini mau habis. Ya, jadi orang sebut ini dulu rumus cepat ini. B dikurang Q per 2 akar A. Nah, ternyata sekarang udah jadi hal yang biasa aja. Gitu. Soal-soal ulangan biasanya soalnya akan menggunakan rumus-rumus ini. Ya, tinggal perhatikan B, Q, dan A-nya saja. Kalau A-nya dan P-nya sudah sama. Jangan lupa absen ya, jangan lupa absen. Jadi yang Zoom hari ini berarti saya anggap ya ini bagian dari tugas, jadi sudah ngerjakan tugas gitu. Jadi nilainya saya nggak umumin ya, nah, tapi saya akan buat nilainya 80 yang ikut hari ini. Tapi yang sudah izin itu karena di luar dari kuasa kita ya, karena ada hal-hal yang kadang kita nggak bisa prediksi gitu, terjadinya mendadak. Jadi itu juga akan saya berikan nilainya KKM. Jadi nilai tugasnya ya maksudnya ya, bukan nilai di rapotnya. Kalau nilai rapot nanti tergantung ulangan. Oke, ada pertanyaan? Jadi untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi tambahannya ini saja. Karena untuk menjelaskan ini kalau nggak langsung seperti ini biasanya nanti akan ada masalah ya. Karena itu tadi biasanya kesalahan-kesalahannya itu nggak ketahuan di sebelah mana. Oke, kalau begitu terima kasih. Ini saya akhiri Zoom kita kali ini. Nah, sebelumnya kita mau screenshot dulu. Ya, tolong dihidupin dulu ya. Saya mau foto dulu, tolong hidupkan kameranya. Saya minta tolong semuanya dihidupkan kameranya. Oh, salah. Sebentar. Sebentar ya. Saya siapin dulu.
Oke, ini cuman ada 1 screen doang ya. Padahal 3 kelas. Ya udah nggak masalah ya. Bentar ya. Oke, saya mulai. 1, 2, 3, senyum ya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya doakan apa yang kita pelajari ini semuanya bermanfaat ya, bawa manfaat bagi kalian di masa depan. Satu pesan saya tetap jaga kesehatan ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya, karena pandemi belum berakhir. Salam dari saya, salam juga buat keluarga. Mohon maaf jika ada tutur kata atau kesalahan-kesalahan ya selama memberikan materi atau kecepatan. Saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Ya, ya terima kasih. Ya. Saya